Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah rahmati. Teman-teman sekalian, sahabat muhajirin yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusbah wa min da'watin la tustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, pentingnya kita dalam hidup ini meneliti dan mengamati pada perkara-perkara yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Karena kita adalah makhluk sosial yang senantiasa harus mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat di sekitar kita. Tentu fungsi dan manfaatnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah mengetahui perkembangan kehidupan sesama kita, baik ditinjau dari agama atau dari unsur-unsur dunia. Intinya tentang dunia dan akhirat. Jika hari-hari ini nampaknya banyak fenomena yang Allah munculkan yang tidak menyenangkan diri kita, bahkan kita anggap itu sebuah ancaman kepada akidah kita, kepada keyakinan kita, atau dengan kata lain ancaman terhadap iman dan Islam kita, maka sesungguhnya perkara-perkara seperti ini kalau mungkin bisa, kalau mampu dihadapinya oleh seorang diri, maka lakukan. Jika menghadapinya tidak mungkin bisa seorang diri, maka kita membuat tim. Jika tim pun masih kurang, otomatis kita harus ikhwatal iman menguatkan ukhuwah Islamiyah kita demi menghadapi perkara-perkara yang mungkin itu ancaman buat agama kita. Di sore hari ini dengan waktu yang sangat singkat, Ustadz akan berbagi informasi, namun saya yakin benar bahwa informasi-informasi ini sudah pun teman-teman semua paham, mengerti dan mungkin mengetahuinya. Karena kemunculan informasi ini subhanallah azim beredar di mana? Beredar di sini nih. Di handphone kita masing-masing. Namun sebelum itu Ustadz akan paparkan dulu pijakan dalil ataupun arahan syariat terhadap kondisi seperti ini. Ayatnya yang akan kita bahas bersama-sama teman adalah pada surat Al-Kahfi, Pak Min, ayat 103, 104 dan 105. Mungkin ditambah dengan kalau cukup waktu keterangan tentang al-usul as-salasah. Al-usul as-salasah. Ini penting dikaji al-usul as-salasah, yaitu dasar-dasar atau pokok-pokok agama yang jumlahnya 3 itu. Kesananya mungkin kita akan berikan semacam shock terapi ya pada umat bahwa hari ini
semakin dekat Dajjal itu akan dikeluarkan. Ini harus betul-betul menjadi keyakinan. Dajjal ini Pak semakin dekat masanya, waktunya akan dikeluarkan. Subhanallahal-azim. Ulama Jawa Barat yang diketuai oleh Syekh Atyan Ali Dai, itu kawan kita yang lulusan Mesir itu, banyak menceritakan tentang fenomena akhir zaman yang dikaitkan ikhwan dengan kemunculan daripada Dajjal. Subhanallahal-azim. Kalau teman-teman banyak menyimak perkembangan dakwah di Jawa Barat, khususnya di FUUI. FUUI Forum Ulama Umat Indonesia. Dulu saya termasuk bagian daripada perjuangan FUU ini di kurang lebih tahun 2004. Pijakan ayatnya Pak Min dan yang lain, Suratul Kahfi ayat 103 sampai 105. Sudah ketemu Pak Min ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Arti bebasnya dan bisa dilihat di terjemahan Depag atau terjemahan yang ada. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian suka kami informasikan pada sekelompok hamba Allah, umat manusia ini, yang ketika mengamalkan amalan apapun, ujung-ujungnya itu rugi. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Jadi yang ada cuma capek, rugi. Lalu Allah katakan siapa mereka? Dijawab oleh Allah sendiri. Yang rugi-rugi seperti itu kata Allah adalah yang mana saat mereka hidup di dunia melakukan pekerjaan yang buruk, yang penuh di dalamnya mungkin kesesatan, kezoliman, penganiayaan, pembelokan hidayah, pencorengan nama baik syariah, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Namun di sisi perbuatan buruk mereka, wahum yahsabun, mereka mengira, annahum, sesungguhnya mereka, yuhsinuna sun'ah, melakukan perbuatan baik. Tergambar di ayat ini oleh kita, siapa gerangan mereka? Kan gitu. Siapa gerangan mereka? Bulan-bulan ini kelompok-kelompok itu mengguncang nasional kita, jangan kira. Apakah itu ada kaitan dengan politik yang semakin buruk? Apakah itu tidak mengatasnamakan politik? Wallahu a'lam. Namun kemunculannya cukup membuat umat Islam Indonesia ini guncang. Maka ditetapkanlah mereka-mereka itu oleh Allah SWT, ulaika. Mereka-mereka itu adalah alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb-nya. Ayat-ayat Allah SWT dari kebesarannya, keagungannya, syariatnya, perintahnya, larangannya, Allahu Akbar. Mereka kafir itu. Ingkar ya, arti kafir itu menolak. Padahal sudah jelas.
Hidayah sudah jelas, kesesatan sudah jelas. Mereka malah lebih memilih kesesatan. Maka Allah cap mereka itu ulaikal ladzina kafaru, mereka itu orang kafir bi ayati rabbihim, dengan tanda-tanda kebesaran Rabbnya. Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala sebetulnya, waliqaihi, dan mereka mengingkari pula tentang perjumpaan mereka kelak di akhirat. Maka kondisi seperti itu buat Allah nggak peduli, nggak butuh kepada hamba-hamba yang kayak begitu. Fahabitat a'maluhum, sungguh telah hancur semua amal-amal mereka. Sungguh telah berguguran perbuatan-perbuatan mereka akibat kekafiran mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan di akhirat lagi nanti tidak butuh ditimbang orang-orang seperti itu, Pak. Amal perbuatannya langsung, kata orang Sunda, digebruskan langsung ke neraka. Nggak usah ditimbang. Langsung saja oleng sudah diterima sama neraka. Nggak usah ditimbang. Udah, kamu nggak usah ditimbang. Masuk. Begitu. Masih untung yang ditimbang ya Pak. Yang ditimbang kelak masih untung. Betapapun ada ibaratnya timbangan kita masih menuju ke neraka, nerakanya tidak akan kekal bagi yang ditimbang-timbang ini. Tapi mereka ini Pak, nggak butuh ditimbang, masuk ke sana kamu. Orang yang sana di wilayah timur yang begitu masuk kamu. Jawa Barat masuk. Yang termasuk melakukan sesuatu di Istiqlal masuk. Di Jawa Barat belahan barat antara Serang Pelaksana masuk. Nah, ini informasi di ayat ini yang mengerikan. Saya akan memberikan informasi yang bagaimana kita menyikapi jika perkara-perkara yang sebutkan tadi ada di alam kita. Ada di hadapan kita. Maka sebelum kitanya menyampaikan kedatangan kelompok ini, alangkah baiknya kita umat Islam memperkuat diri, memperkuat ketahanan iman Islam kita dengan pertama melalui usul salasah. Yang pertama, kita harus sesungguh-sungguhnya mengenal Rob Tuhan yang kita sembah. Ini yang pertama. Sebab mereka akan membelokkan keyakinan. Gitu. Kita harus betul-betul mengetahui siapa Rob yang kita sembah. Secara umum gambaran Rob yang kita sembah itu adalah Rabbul Alamin. Rob yang menguasai alam. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Menghidupkan manusia, mematikan manusia, memberikan rezeki, mengangkat derajat, menurunkan derajat. Allahu Akbar. Memberikan kesempatan hidup sebagai khalifah di dunia. Itu Allah Rabb kita. Kemudian kita betul-betul harus mengetahui tentang agama yang kita anut. Agama apa? Islam. Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pelajari dengan sebaik-baiknya. Meskipun kita hafal, tapi barangkali ada yang keleleran, yang kececeran belum kita pahami dari agama kita ini. Kenapa? Saya katakan, kelompok-kelompok yang muncul ini menggoda Pak keislaman kita. Bagi yang imannya kendor, baik di wilayah timur atau di Jawa, ikut Pak. Jumlahnya bukan sedikit. Subhanallah, jumlahnya bukan sedikit. Yang ketiga, ikhwan, umat Islam harus mengetahui sedalam-dalamnya pengetahuan bahwa Nabi kita itu Nabi terakhir. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah namanya. Dilahirkan di kota suci Makkah. Biar dia jadi ustadz nanti insya Allah. Penerus Ustadz Umar.
Insya Allah. Enggak, Pak, biar aja. Subhanallah. Udah didoakan sama Ustaz kemarin. Allah. Jadi unsur yang tiga ini Pak, mutlak sifatnya. Pertama tadi kita harus betul-betul mengenal Allah dengan sebenar-benar pengetahuan. Yang kedua, mengenal agama kita dengan sebaik-baik pengetahuan. Dan ketiga, mengenali diri Nabi kita Muhammad SAW. Lalu yang begini nih, ikat dengan iman. Keimanan ini tidak boleh tidak. Kita harus mendalami ilmu keimanan ini. Al-imanu an tu'mina billah. Betul-betul yakin keimanan itu pada Allah. Bahwa tidak, Allah itu awalul akhir. Al-awwal al-akhir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dan seterusnya. Bahwa dirinya memiliki 99 nama. Allahu Akbar. Kita diperintahkan untuk menyembah dia. Berdoa dengan 99 nama ini. Mana yang disukainya silahkan didawamkan. Itu Allah. Antu'mina billah wa rasulihi dan rasulnya. Wa antu'mina bi al malaikah wal kutub wa rusul. Kemudian wal yaumil akhir. Yang terakhir yang keenam wal qadaru khairihi wa syarrihi. Ini harus Pak. Susunan agama Islam ini, Islam yang pertama lalu iman. Dan tidak akan bisa dibalik, iman dulu langsung lalu Islam, enggak. Orang Baduy mengatakan saya beriman pada Allah. Tidak. Kamu sudah Islam belum? Belum, maka Islamkan dirimu dulu sebelum iman. Ini modal Pak. Jadi iman, dari Islam, iman. Ini harus kita pahami. Sekali lagi kawan-kawan sekalian, fungsi dan hikmah manfaatnya adalah untuk menepis, ketika kita sudah memahami agama dengan baik, untuk menepis berbagai aktivitas musuh yang ketika mereka datang, pertama bisa menggerogoti Islam dan iman kita. Dengan usul salasah tadi sebagai barometer atau katakanlah parameter keislaman kita. Nampaknya sederhana memang. Islam itu sederhana. Maknanya tadi hanya rukun Islam itu hanya 5. Sederhana. Rukun iman pun 6. Sederhana jumlahnya. Tapi ketika kita berinteraksi dengan begitu banyak masyarakat yang memiliki pola pikir, pola gambar kehidupan yang beragam, subhanallah azim, maka interaksi-interaksi seperti ini akan mempengaruhi keislaman dan keimanan kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Tambahan satu sebelum saya sampaikan pada informasi yang mengerikan ini. Bulan kemarin kita telah berlalu, banyak dari kita yang merayakan Maulid Nabi. Bukti bahwa umat ini masih betul-betul besar kecintaan mereka terhadap nabinya, luar biasa. Betapapun di sana ada semacam kepahaman ikhtilaf pada fikih, apakah boleh merayakan Maulid ataupun tidak, namun intinya adalah untuk kita memaksa diri kita selalu mencintai Rasulullah SAW. Paksakan itu cintaan itu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan iman kalian itu tidak akan sempurna sebelum aku kalian dudukkan dalam kecintaannya pada prioritas tertinggi dalam kehidupan kalian. Boleh kalian mencintai anak, boleh kalian mencintai istri, boleh kalian mencintai ibu bapak, boleh kalian mencintai saudara-saudari, tapi kecintaan kepada aku itu harus di atas mereka.
Ini ukuran keimanan. Nah hari ini Nabi kita yang kita agung-agungkan namanya. Kita sucikan keadaan, kondisinya. Subhanallah azim. Agama yang beliau sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita melalui dakwahnya, diekspansikan kemana-mana negara, hari ini mendapatkan tantangan dari musuh-musuh Islam. Sekali lagi, pada persoalan musuh Islam ini, apakah ada kolerasi dengan politik atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting, kita jaga agama kita. Pertama Pak, yang saya katakan sudah ada di YouTube. Di wilayah timur Pak, kalau saya lihat itu mobilnya KT apakah KB. Dan di mobilnya itu ada kalimat Islam Pancasila. Dia berteriak. Kalau hanya teriakannya satu orang, kita nggak bakal peduli. Tapi di belakang teriakan ini pengikut yang banyak Pak. Dan itu mengatasnamakan umat Muhammad SAW. Apa kata dia? Umat Islam yang selama ini kalian memperebutkan surga. Subhanallah. Ada? Pernah dapat informasinya? Umat Islam yang sekarang saya lihat dan saya perhatikan. Begitu terpengaruh dengan mencari kenikmatan surga. Kami bersama teman-teman menolak untuk masuk surga. Subhanallahirrahmanirrahim. Di negara kita doang yang terjadi begini. Lalu apakah omongan dia kepada orang-orang awam tidak berpengaruh? Ternyata pengaruhnya besar. Orang-orang yang tergila dunia, orang-orang yang hidupnya hedonis misal, pragmatis, keinginannya serba cepat mendapatkan kenikmatan dunia. Dia lepas itu agama. Dan kalau perlu pembuktian, Allahu Akbar. Banyak yang mengikuti sekte ini. Sekali lagi Pak, tolong buka YouTube-nya itu di wilayah timur itu. Di belakangnya itu Islam Pancasila. Itu ya kata-katanya. Sementara umat Islam begitu banyak memperebutkan surga, kami menolaknya. Allah. Itu pertama. Di wilayah timur Pak. Artinya mewakili kerusakan agama di wilayah timur. Jika ulama di sana, kiai di sana, ustadz-ustadz di sana, ajengan-ajengan di sana tidak peduli, subhanallah. Itu persis nanti seperti api dalam sekam Pak. Akan bergulir seperti bola salju dalam kesesatan-kesesatan yang kesesatan ini tujuannya adalah untuk umat Muhammad SAW. Itu yang pertama. Apa enggak bahaya nih? Jangan dianggap enteng. Yang kedua ini adanya itu di Jawa Barat, bagian timur. Masuknya Priangan Timur. Bahkan kemarin dia masuk ke Majalengka, ke kota saya. Sebut saja namanya, Abah Aos. Ada di sini pengikut Abah Aos? Ini bahaya besar. Dan dia sebagai penerus daripada Abah Anom. Kalau Abah Anomnya luar biasa, orang soleh. Siapa yang tidak mengenal Abah Aos? Meskipun beliau ahli tarekat. Tapi tarekat yang dia lakukan itu, alhamdulillah, bekerja sama dengan umat Islam seutuhnya. Itu ketika Abah Anom di Suryalaya. Saya juga pernah ke sana, ke Suryalaya di Ciamis. Masuk Tasik ke Pak Amis. Nah sekarang sebagai penggantinya, kenapa kita sebutkan nama? Tidak mengapa untuk keselamatan umat. Abah Aos mengatakan begini, ini bahaya sekali. Abah mah kalau umroh itu ke Eropa. Tawafnya Abah mah ke gereja. Allahu Akbar. Umrah dia ke Eropa, tawafnya kemana? Ke gereja. Merubah agama apa enggak?
Termasuk dalam ayat yang ke-104 enggak suratul Kahfi? Jelas masuk kepada ayat 104 di suratul Kahfi. Kafir dia telah melakukan kekafiran. Saya sangat menyayangkan. Saya banyak punya kawan di sana. Ada yang doktor, ada yang profesor. Sebagian mereka nelpon saya, Ustadz Umar gimana ini? Lah, itu yang di dalamnya kok nanya ke anak yang di luar? Ya kalau sudah tidak cocok dengan selera keislaman antum keluar. Selamatkan agama kita. Jangan ikut hal-hal yang tidak dibenarkan Allah. Antum sekarang punya otak. Antum tuh dokter, bahkan profesor. Saya bilang karena teman saya pribadi. Ukuran agama itu otak, coba lihat. Agama kita mengatakan kalau umrah itu ke Mekah, akhi. Betul? Insya Allah saudara kita sebentar aja mau ke Mekah. Umrah. Kita doakan insya Allah umrah makbulah, sa'yan maskurah, wadamban magfurah insya Allah. Umrah kita ke kota suci Makkah. Adapun Madinah itu ziarah saja. Sa'i kita adalah tawaf kita mengelilingi Ka'bah. Itu syariat kita. Sa'inya dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Itu umroh kita ke sana. Lalu pimpinan antum mengatakan umrohnya ke Eropa, tawafnya di gereja. Ini sudah merubah susunan Islam. Antum punya otak saudaraku. Jangan malah antum bertanya ke anak. Keluar sudah. Wallahu alam. Apakah keluar atau tidak? Kalau tidak keluar berarti setan di dalam dirinya. Lebih dari dokter yang dia sandang di dadanya. Mungkin setannya lebih dari profesor yang disandang di dadanya. Naudzubillah min dzalik. Summa naudzubillah min dzalik. Masalah Palestina, dia juga ikut mengomentari itu. Abah Awas itu. Apa kata dia? Masalah Palestina itu tidak boleh kita membantunya. Haram membantunya. Bahkan tidak boleh dan haram mendoakan mereka. Allahu Akbar walillahilhamd. Sementara kita semakin semangat. Orasi kita. Pembelaan kita. Di mana-mana tempat semakin semangat. Sementara kelompok itu menapikan semangat kita dengan ungkapan-ungkapan yang berbalik 180 derajat dengan akal sehat kita. Naudzubillah min dzalik. Ini apa tidak berbahaya, Tuhan? Dan andai kata kita diam diri, Allahu Akbar, keimanan kita dipertanyakan, keislaman kita dipertanyakan. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Allahu Akbar. Meskipun hadis ini ada orang bilang hadis ini hadis lemah, tapi jika maknanya didalami, ini hadis-hadis sahih atau hasan setidaknya. Barang siapa yang tidak peduli pada urusan umat Islam, kata Rasul. Umatku, ya umat Islam. Maka besar kemungkinan mereka bukan dari umatku. Ancaman. Kemunculan orang di wilayah timur yang mengatakan kami menolak surga. Kemunculan Abah Aos yang sekarang subhanallah di mana-mana YouTube-nya viral. Lalu kita diam diri, lalu ulama-ulama di Ciamis, di Tasikmalaya juga diam diri. Tapi saya yakin, ulama di sana tidak akan tinggal diam. Menurut hadis ini bahaya besar jika diam. Ini Pak, jangan dianggap enteng ini. Merapat dari Ciamis, merapat ke Jakarta. Tiba-tiba ada imam besar Istiqlal mencium kepala paus. Ini ada apa gerangan? Kepala paus dicium. Tentu kawan-kawan teman-teman juga menyaksikan itu. Rasul mengatakan idza ra'aitum munkaran, apa di situ sikap kita? Fal yughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi fa huwa ad'aful iman. Jika kalian dalam hidup memperhatikan kemungkaran berlaku di hadapan kalian, tolak kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan kekuatanmu. Kalau tidak mampu dengan kekuatan tanganmu, dengan mulutmu setidaknya. Ini seperti ini. Setidaknya mengingatkan umat akan
kesalahan dan kesesatan yang dilakukan. Atau doakan, ya Allah, berilah kami dan dia hidayahmu. Betapa mahal hidayahmu itu. Betapapun dia imam besar masjid Istiqlal. Ketika dia mencium kepala paus, itu perbuatan yang sangat berbahaya. Lalu kita biarkan begitu. Ingat, dia sendiri, tapi umat jutaan. Umat itu jutaan. Bisa jadi umat yang jutaan itu sesaat mereka melakukan kekafiran. Sungguh sangat benar. Saya sebagai saksi apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Innan nasa yadkhuluna al-islama afwaja wa yakhrujuna afwaja. Na'udzubillah min dzalik. Nanti di akhir zaman manusia berbondong-bondong masuk Islam di belahan dunia lain. Namun di tempat yang lain berbondong-bondong pula mengeluarkan dirinya dari Islam. Ini perkara sudah terjadi, Pak. Berbondong-bondong manusia masuk Islam di wilayah Eropa. Bahkan di daerah Eropa yang namanya Denmark sekitar itu. Tidak kurang, Pak. Hatta di London, satu hari itu tidak kurang 800 orang masuk Islam. Satu hari itu, Pak. Bahkan kawan-kawan sudah dengar anak pangeran, atau kalau anak pangeran itu apa namanya? Putra mahkota, ya kan? Itu sudah masuk Islam dan keislamannya sangat baik. Itu di Eropa, Pak. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Sementara di Indonesia, Allahu Akbar, berbondong-bondong meninggalkan Islam dengan cara mengikuti perilaku orang seperti tadi yang mencium kepala paus itu. Apa ini tidak berbahaya? Lalu kita tinggal diam gitu. Sholat, zakat, puasa, udah seneng gitu dengan perbuatan kita. Sementara di sisi kita banyak orang melakukan kejahatan agama. Dipertanyakan, Pak, sholat kita. Dipertanyakan ruku sujud kita. Sebagian orang, saya takut kalau mempermasalahkan itu dengan kekuasaan yang berpihak pada kezaliman, berpihak pada kesesatan. Dan malah mereka membiarkan perilaku-perilaku seperti itu. Saya takut di ini, takut di itu. Soal takut itu hilangkan dulu, Pak. Yang ada tanggung jawab keislaman. Karena Islam itu berisiko, Pak. Kita masuk Islam itu risikonya tinggi, Pak. Pada zaman dulu, resiko masuk Islam itu mati syahid, Pak. Sekarang peperangan gak ada. Ya setidaknya bingkai agama ini dengan keimanan dan keislaman kita. Lalu kita memposisikan diri dengan dalil amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ketiga ya, Pak ya. Yang keempat, subhanallahil adzim. Di wilayah barat, bagian barat, terhitung dari Serang, Pandeglang, sampailah Cilegon sana, atau Labuhan sampai ke Merak, itu ada kesesatan yang dilakukan oleh Mama Gufron. Subhanallahil adzim. Mama Gufron, pernah dengar informasinya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diancam, Pak. Dari Jawa Barat bagian timur sampai Jawa Barat bagian barat, ini diancam oleh kesesatan. Makanya fungsi PPI, fungsi FUUI, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain, itu penting adanya. Untuk apa? Untuk membentengi perkara-perkara agama dari musuh-musuh. Dari musuh-musuhnya. Ternyata musuh-musuhnya juga dari dalam. Orang-orang munafiqun, na'udzubillah min dzalik, mengambil posisi untuk memporak-porandakan keutuhan Islam dan iman kita. Ini ikhwan yang Ustadz rasa penting malam ini menjelaskan surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105, dan jangan kita membiarkan kondisi seperti ini karena yang akan merasakan penderitaan bila kita diam,
dengan kondisi seperti ini, boleh jadi generasi ke depan kita yang akan menderita dengan agama ini. Akan merasa berat mereka melaksanakan agama Allah di tengah-tengah hiruk pikuknya fitnah yang terjadi setiap saat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, mari kita lihat di ayat yang lain. Kok bisa sih di Indonesia melakukan seperti itu? Ada kelompok yang menolak surga, ada yang mengatakan umrohnya ke Eropa, tawafnya ke gereja. Pak ya, Bapak yakin nggak omongan saya ini? Apa Ustadz Umar ini main-main, ngarang-ngarang gitu? Ya Allah Pak, buka YouTube. Silahkan buka YouTube. Namanya aja muncul itu ketika kita ini muncul Pak. Pernyataan mereka tuh muncul. Apakah yang saya omongkan ini hanya serpihan-serpihan informasi? Saya diduduk dengan FPI Pak. Saya duduk dengan pengamat-pengamat keagamaan aliran sesat. Kalau saya ke Jawa Barat, saya duduk dengan Ustadz Atian Adidai. Kalau kita ke Petamburan langsung dengan Habib Rizik. Di radio kita betul-betul banyak pantauan dari luar tentang ustadz-ustadz yang ada di Rasil. Subhanallah, ngeri Pak. Muncul pertanyaan, kok bisa ya di Indonesia terjadi hal-hal seperti itu? Utamanya kalau kita ingin tahu kenapa bisa begitu, ya bisa lawang setan teman mereka. Iblis sudah menjadi panutan mereka, yang sebentar lagi kalau Dajjal dikeluarkan bisa jadi. Karena keluarnya Dajjal itu hanya, ya Allah, beberapa mil dari Aceh. Karena sekarang ini dia ya, laknatullah itu. Dia itu ada di satu pulau di tengah-tengah perairan lautan Yaman, berarti kan utaranya Aceh. Ketika dia datang mungkin, ini perhitungan saya, analisa saya. Karena bangsa ini bangsa yang terbesar dan terbanyak penduduk muslimnya, wallahu a'lam, Dajjal ini akan datang lebih awal ke kota ini, ke kota Jakarta. Karena kemunculan subhanallah adzim, musuh-musuh Islamnya sudah kelihatan di sini Pak, di Jakarta. Kenapa kok bisa begitu? Satu, urusan hablum minan nasnya nih Pak. Hablum minan nasnya bisa seperti itu karena didiamkan oleh penguasa. Ini hablum minan nasnya ya Pak ya. Ini hablum minan nasnya. Saya siap. Demi Allah saya siap. Resiko apapun dalam dakwah insya Allah saya siap menerima resiko. Saya katakan karena pemerintah tidak ikut andil mengatasi masalah-masalah agama. Sementara mereka tergila-gila dengan dunia, yang saya katakan kemarin, kalau manusia itu memiliki dua danau yang semuanya intan, emas, permata, mencari danau ketiga, keempat, kelima, inilah zaman kita hidup. Siapa? Mereka penguasa yang sedang begitu. Kedua, bila dilihat dari unsur hablum minallahnya, kenapa sih bisa begitu? Jawabannya pasti Pak. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Perbuatan-perbuatan mereka itu sudah dihiasi ikhwatal iman. Pertama oleh hawa nafsu dan oleh setan yang mereka ikuti. Bisikan-bisikan malam hari yang semestinya tahajud. Mengatasnamakan Islam, mereka berpikir bagaimana ya Islam kemarin besok saya kutak-katik untuk supaya Islam ini bermasalah. Nah, itu seperti itu. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan telah mewarnai kehidupan mereka. Kehidupan beragama yang itu identik dengan keyakinan, dirubah keyakinan itu. Kehidupan beragama yang itu penuh dengan rukun. Rukun demi rukun ini dirusak sedemikian rupa.
sehingga mereka kelak mendapatkan pengikut yang banyak. Kalau sudah begitu ikhwan, tinggal lihat saja nanti ketika Dajjal keluar, jelas mereka akan menjadi tentara-tentara Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita ikhwatal iman menguatkan Islam iman kita, memberikan kepada kepahaman kepada masyarakat tentang aliran-aliran sesat yang terus bermunculan, dan semoga kelak di akhirat nanti, sebelum ke akhirat nanti, di dunia kita berjuang bersama Imam Al-Mahdi, dan kita termasuk tentara-tentara Imam Mahdi yang akan memerdekakan Palestina, dan kita terhindar daripada ajakan-ajakan tentara Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Semoga ikhwan, apa yang Ustaz sampaikan tadi dari surat Al-Kahfi dengan usul salasah tadi, dengan kejadian-kejadian yang sekarang ini subhanallah kok tidak banyak diceritakan ini oleh para ustadz, maka saya mengambil alih. Lebih baik pertama kali yang membicarakan di sini untuk perkara-perkara yang pelik dan berbahaya ini. Dan ikhwan, sekali lagi bentengi masjid ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Jangan pernah berhenti pengajian-pengajian, undang ustadz-ustadz yang memiliki ilmu agama yang baik. Dan jangan pernah memanggil para ustadz yang memiliki ilmu agama yang nyeleneh, yang dipanggilnya hanya ingin, yang dipanggil hanya ketawa-ketawa, lucu-lucu, enggak boleh. Karena bisa jadi dari hal itulah setan masuk menyelinap, digoda itu jemaahnya, digoda pula cara pengambilan ustadznya, dan itu akan berbahaya pada keimanan kita. Ikhwan yang dirahmati Allah, sekali lagi semoga kita terhindar dari fitnah kehidupan, dan semoga Allah menjaga kehidupan ini sehingga kita diselamatkan seperti doa kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah wa auladan sholihin wa a'inna ala husni tarbiyatihim warzuqna birrahum warzuqhum birrana ya rabbal alamin. Allahumma ya man la tadi'a wa da'i'ah nastaudi'aka nafsana wa dinana wa ahlina wa malina wa biladana wa ulama'ana wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hafadna bima tahfadu bihi ibadikas salihin. Allahumma hafadna bima tahfadu bihi ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumina fatawaffana ghairu maftun wa nas'aluka hubbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.